Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenal dengan ahli zuhud dan sama sekali tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi yang fana. Manusia yang selalu haus dengan ibadah, ketika malam selalu dihiasi dengan ibadah tahajud dan siang hari senantiasa melakukan puasa. Ia dikenal juga sebagai sosok yang adil, jujur, dan bijaksana. Kemudian membuatnya menjabat hakim di pengadilan Syam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai ahli hikmah atau ahli bijak. Dia adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah al-Ansari al-Khazraji. Namun ia lebih dikenal dengan nama Abu Darda. Ia adalah ulama yang terkenal akan kezuhudan, penguasaan ilmu hikmah dan kelihayan dalam menunggang kuda. Ditelusur dari cerita zaman jahiliyahnya, ia adalah seorang musyrikin yang menyembah berhala yang dihias sedemikian rupa, termasuk mewangikan berhala sesembahan yang terletak dalam salah satu kamar dengan minyak wangi setiap harinya. Keislamannya bermula ketika datang seorang sahabatnya yang sudah dulu masuk Islam, yaitu Abdullah bin Rawahah ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan Abu Darda yang ketika itu masih di luar dan sibuk dengan aktivitas dagang, Abdullah bin Rawahah masuk ke kamar tempat berhala tersebut dipajang. Lalu Abdullah bin Rawahah mengambil kapak dan menghancurkan berhala tersebut. Mendapati berhalanya telah dihancurkan oleh Abdullah bin Rawahah, Abu Darda marah besar. Namun di penghujung marahnya itu, ia tersadar dan timbul pertanyaan, seandainya berhala itu Tuhan, mengapa dia tidak melawan membela dirinya? Pertanyaan ini muncul, lalu datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang berfikir. Lalu Abu Darda mencari Abdullah bin Rawahah, bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas hancurnya berhala sesembahan, tetapi berniat masuk Islam. Setelah bertemu, Abdullah bin Rawahah mengajaknya menjumpai Nabi Muhammad SAW. Masuklah Islam Abu Darda di hadapan Nabi. Setelah ia menjadi muslim, kehidupannya berubah total dengan meninggalkan profesinya sebagai pedagang. Ia khawatir berdagang membuatnya lalai dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mempersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi. Kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya menjadi orang yang sangat zuhud sehingga istrinya terlantar dan tidak terpenuhi beberapa kebutuhannya. Abu Darda radhiyallahu anhu menghiasi malamnya dengan solat, sedangkan di siang harinya ia habiskan untuk berpuasa. Pada suatu hari, Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda dan mendapati istri Abu Darda berpakaian sangat lusuh. Lalu Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa kamu berpakaian seperti itu?" Lalu istri Abu Darda menjawab, "Saudaramu ini tidak suka kesenangan duniawi. Ia bangun malam untuk tahajud, sementara di siang harinya ia berpuasa." Tatkala Abu Darda datang dan mempersilakan Salman Al-Farisi untuk duduk dan mencicipi hidangan yang disuguhkan, Salman menolak untuk makan kecuali Abu Darda ikut makan bersama. Abu Darda menjawab, "Aku sedang berpuasa." "Berbukalah," kata Salman. Lalu Abu Darda menuruti Salman. Pada malam harinya ketika Abu Darda ingin sholat, Salman berkata, "Tidurlah." Lalu Abu Darda mengikutinya. Hingga di penghujung malam, Salman membangunkannya kembali untuk melakukan solat tahajud. Setelah selesai solat, Salman berkata,
Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atas dirimu, badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Maka tunaikanlah hak mereka. Walaupun ia termasuk sahabat yang akhir masuk Islam, tentang keimanannya setelah masuk Islam tidak diragukan lagi. Aku harus mengejar ketertinggalanku, ucap Abu Darda suatu ketika. Benar saja, ia mencurahkan semua perhatiannya untuk mempelajari Islam lebih dalam, menghafal dan mengkaji Al-Quran siang dan malam. Ketika urusan dagangnya mengganggu untuk menghadiri majelis ilmu, maka tanpa ragu ia memutuskan untuk meninggalkan dunia dagang. Dalam tempo yang singkat, ia sudah setara keilmuannya dengan sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Banyak sahabat-sahabatnya yang terkagum akan kegigihan Abu Darda mengejar akhirat. Kemudian, ia menjadi seorang ahli fikih, ahli hikmah, filosof, dan juga ahli diplomasi. Pada zaman Umar bin Khattab, Abu Darda ditugaskan jabatan penting di suatu wilayah, namun tanpa ragu ia menolaknya. Ia lebih memilih menjadi pengajar ngaji di wilayah itu, bukan sebagai pejabat penting. Barulah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Abu Darda menjadi hakim di Syam. Sebagai pejabat, ia sama sekali tidak tergoda dengan gemerlap dunia. Dia menjadi sosok pembuat keadilan, teladan akan kejujuran dan ulama yang berilmu. Ia wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sepanjang hidupnya, ia telah meriwayatkan sebanyak 179 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis riwayatnya yang termasyhur adalah, "Jadikanlah aku disenangi di kalangan orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian meraih kemenangan dan rezeki karena bantuan orang-orang lemah di antara kalian." Semoga kegigihan Abu Darda dalam meraih ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi pelecut bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.